Halo guys, balik lagi dengan gua Tio dari channel Gadget Boy ID. Di channel ini gua bakal ngebahas seputar teknologi, review, dan apapun itu yang menurut gua menarik. Jadi jangan lupa buat subscribe dan nyalain loncengnya. Drop it. Dan di video kali ini gue mau ngebahas sebuah handphone yang menjadi daily driver gue selama ya kurang lebih itu 1-2 tahun lah. Ini dia, iPhone X. Overall gue puas banget sama handphone ini. Yang performanya itu masih cukup baik sampai sekarang. Dulu itu gue belinya sekitar di range harga 14 jutaan lah barunya ya. Dan untuk sekarang yang bekasnya ada yang jual sekitaran harga 7-8 jutaan untuk yang 64 GB ataupun yang 256 GB. Dan untuk iPhone X yang gue pegang ini gue beli yang 64 GB ya. Kenapa? Karena menurut gue itu udah cukup banget. Sekalipun kurang ya paling masih bisa gue akalin pakai iCloud ya. Kenapa gue nggak ganti ke iPhone 11? Ya karena menurut gue iPhone X ini lebih dari cukup lah. Dan yang paling gue suka dari iPhone X ini itu adalah iPhone X ini itu keluaran pertama dari Apple yang pakai notch di bagian atasnya. Ya seperti kita tahu ya, setiap Apple ngeluarin produk baru itu pasti untuk kompetitornya tuh selalu ngikutin desainnya ya. Dan untuk tren di tahun 2020 ya, untuk saat ini ya, itu kebanyakan handphone pakai mode kamera yang ada tompelnya, tompel di bagian kiri lah atau tompel di bagian kanan lah. Tapi gue tetap suka sih sama model notch di iPhone X ini. Dan untuk handphonenya sendiri ini gue pakai buat kerja, buat bikin laporan, buat foto, buat video, buat ngegame iseng-iseng lah kayak COD Mobile, Mobile Legend, terus PUBG. Ya otomatis gua ngandelin banget sama handphone ini sebagai penunjang aktivitas gua ya. Oh ya, untuk handphonenya sendiri ini gua pernah pakai ya, nggak sengaja gitu jatuh, dan pas gua lihat handphonenya di bagian layarnya nih itu retak dikit lah. Dan untungnya gua pakai screen protector, jadi yang rusak itu cuman screen protectornya ya. Alhasil layar dari handphone ini selamat. Makanya gue saranin itu kalau punya iPhone ya, tipe apa aja itu gue saranin pakai tempered glass di bagian depan atau belakang. Kalaupun mau di bagian belakang juga bisa pakai case ya, biar aman lah, biar terlindungi. Ya kalaupun jatuh juga nggak bakal parah-parah banget rusaknya. Dan untuk tombol-tombol di frame-nya ya, kayak volume, atas bawah, terus on off, terus mute sama enggaknya nih, itu jarang banget gua pakai ya. Gua itu lebih prefer ke Assistive Touch karena ya biar lebih awet lah untuk tombol-tombolnya, jadi nggak cepat rusak. Terus juga Assistive Touch itu lebih memudahkan ya kalau menurut gua ya. Ya walaupun agak ngeganggu gitu, pas gua lihat bagian layar itu ada lingkaran-lingkaran kecil. Tapi overall karena gua lebih suka fungsinya daripada kelihatannya, jadinya gua pakai fitur ini. Dan alhasil tombol-tombol di iPhone ini masih sehat walafiat atau nggak ada kendala lah sampai sekarang. Dan untuk baterainya sendiri ini gua pakai sehari itu bisa 2-3 kali ngecas ya. Itu pun kalau 3 kali ngecas itu karena gua pakai handphone ini secara terus-menerus ya. Karena kerjaan lagi banyak lah, karena lagi keasikan ngegame lah. Dan untuk baterainya sendiri ini menurut gua ya, ini itu boros banget ya. Gua setiap pakai Android itu sehari aja gue cuman butuh ngecas itu cuman sekali, dan untuk iPhone ini gue bisa ngecas sampai 2-3 kali ngecas. Boros banget. Dan untuk screen on time-nya sendiri ini gue dapat di angka 7 jam 20 menit. Kebanyakan itu gue pakai buat LumaFusion, sosial media. Dan untuk pengecasannya ini gue pakai kepala casan dari iPad ya. Dan dayanya itu 12 watt. Karena kan kalau casan bawaan ya dari iPhone X ini itu kecil banget ya, cuman 5 watt. Untuk ngecasnya pun lama banget ya, bisa sampai 3 jam dari 0 sampai 100%. Tapi kalau gue pakai casan bawaan dari iPad, gue ngecas itu cuman butuh waktu 1-2 jam. Ya ngehemat 1 jam itu sangat ngebantu banget ya kalau kerjaan lagi banyak-banyaknya. Karena handphone ini gue jadiin daily driver ya, otomatis gue harus siap sedia powerbank. Ya karena ngecasnya lama, jadi gue nggak bisa kerja sambil nunggu buat ngecas handphone ini.
Jadi gua mau nggak mau harus pakai power bank, dan gua harus merelakan baterai health gua turun sampai 84% untuk saat ini ya. Ini gua nggak tahu ya, efek dari kepala casannya iPad, atau dari power banknya, atau dari pemakaian gua yang nggak terlalu bagus. Dan untuk fungsi-fungsi dari handphone ini juga masih enak banget ya. Face unlock masih normal, Bluetooth masih normal, AirDrop masih normal, speaker masih normal, layar masih normal walaupun pernah jatuh. Untung ada screen protector. Bahkan untuk kabel datanya sendiri ini gue belum pernah ganti dari pertama kali gue beli ya. Masih awet banget lah. Dan kalau dihitung-hitung berarti umur dari kabel datanya itu sampai 2 tahunan lebih. Sesuai sama handphone ini. Awet sih. Dan untuk performa dari A11 Bionic ini menurut gua itu masih sangat powerful banget ya untuk saat ini ya. Ya walaupun umur dari chipsetnya itu udah lebih dari 3 tahun, tapi masih powerful banget. Untuk skor Antutunya ini gua dapat di angka 224.000. Dan untuk performa gamingnya sampai sekarang ya, nggak ada frame drop, sensitivitas layarnya juga masih enak, dan buat settingan di Mobile Legends itu dapat di settingan grafik sangat tinggi ya. Buat mode HFR juga masih enak banget ya, walaupun ada sedikit anget ya di bagian belakang handphone ini. Tapi overall gua nggak masalah karena gua selalu pakai case, jadinya nggak terlalu panas. Buat kelemahannya sih menurut gua ini ada di ini ya, game tipe MMORPG. Kenapa? Karena untuk game itu tuh dia butuh baterai yang super awet dan ngecasnya juga cepet. Jadi biar mainnya itu jadi lebih lama ya. Untuk handphone ini gue rasa sih sangat-sangat tidak disarankan ya. Kenapa? Karena handphone ini pertama baterainya boros, ngecasnya lama. Nah makanya gue bingung nih, gue mau main tipe MMORPG, grafiknya bagus tapi baterainya boros. Menurut gue sih ini suatu kekurangan ya. Tapi kalau buat game tipe FPS ya, ini menurut gua juara banget ya. Apalagi buat PUBG, buat CODM, buat Mobile Legends itu enak banget buat dipakai. Nah, ada satu kelemahan lagi nih pas gua main game ya tipe FPS nih. Itu setiap gua main ya, terutama di game Mobile Legends. Kan gua main. Nah, itu kan di bagian bawah itu ada tombol flicker, recall, sama satu lagi tuh gue lupa tuh. Nah di situ kan di bawahnya ada tombol swipe ya buat nge-close aplikasi gitu. Nah itu gue setiap mencet flicker, gue selalu nggak sengaja itu kepencet close aplikasi. Jadinya flickernya nggak kepencet tapi aplikasinya malah keluar. Ya namanya juga handphone, ada kelebihan, ada kekurangan, itu udah wajar ya. Tapi buat performanya ya, untuk scrolling sosial media kayak Instagram, Twitter, Facebook itu masih enak banget. Walaupun layarnya ini masih pakai 60 Hz. Ya masih nyaman gitu. Buat dilihat juga masih enak, buat di scrolling juga masih enak, dan buat ngetik-ngetik juga enak. Untuk akurasi pencetannya itu menurut gua tepat ya. Dan yang gua suka dari iPhone ini juga dia ada fitur AR emoji ya. Kita bisa pakai stiker kita sendiri. Ya walaupun fitur ini adanya cuman di iMessage aja ya, untuk sesama pengguna iPhone aja. Tapi kayaknya untuk sekarang ini fitur ini tuh bisa dipakai buat WhatsApp, kayak tipe-tipe Messenger gitulah. Dia tuh bisa pakai AR emoji kita ya, walaupun nggak gerak-gerak, nggak kayak di iMessage. Dan untuk kameranya ya, kamera iPhone ini menurut gua the best banget buat tipe di outdoor ya. Waktu matahari itu lagi terang-terangnya, itu tuh kameranya dynamic range-nya itu bagus banget. Terus juga buat video dari iPhone ini menurut gua itu smooth banget ya. Smooth banget. Apalagi buat story di Instagram ya. Wah, itu nggak ada lawan deh. Smooth abis. Gue sih berharap buat Android ya bisa sama kayak iPhone ya, untuk story Instagram kayak video-video gitu agar lebih smooth. Oke, kesimpulan ya, iPhone X ini di tahun 2020 ya, menurut gue itu masih sangat worth it ya. Apalagi untuk range harga di angka 7 jutaan untuk yang bekasnya itu menurut gua masih sangat worth it.
karena performanya juga kencang, buat foto juga udah lumayan, buat video juga udah lumayan. Ya masih sangat worth it lah. Buat ngegame tipe FPS juga masih enak banget. Bahkan menurut gua iPhone 7 aja masih sangat worth it ya untuk tahun ini ya. Dan untuk kekurangannya ya dari iPhone X ini, menurut gua pribadi ya, itu pertama dari baterainya itu boros banget. Ngecasnya juga lama banget karena pakai casan bawaan. Terus juga buat layar depannya, terus bodi belakangnya itu gampang banget pecah ya kalau kita nggak sengaja jatuhin handphone ini. Dan buat ngegamenya sendiri untuk tipe game yang butuh baterai yang awet ya, menurut gua handphone ini tuh sangat-sangat kurang banget ya. Oke, segitu aja ya sharing pengalaman gua pakai iPhone X ini. Selama kurang lebih 1-2 tahun lah buat jadi daily driver gua. Like kalau kalian suka dengan video ini, unlike juga nggak apa-apa. Jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa nih, satu lagi, buat subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan sama video-video gua selanjutnya. Oke, segitu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.